Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? Meet me again with Miss Lee. Dan kali ini kita akan membahas tentang latihan yaitu kalimat pasif. Bagaimana cara mengubah kalimat yang aktif ke pasif. Aktif biasanya dalam bahasa Indonesia itu memiliki kata kerja arti me. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif diartikan di atau ter. Oke guys, mari kita simak pembelajaran yang sudah Miss Lee share. Sekarang kita tinggal membahas tentang latihannya. Kita latihannya yang gampang ya. Nomor 1, they built a house. Kita lihat dulu untuk verbnya. Verb di sini adalah verb kedua. Karena berdiri sendiri, jadi kita sebut verb kedua. Kalau verb satunya apa? Jadi verb satu dari build itu adalah build memakai D ya, kemudian build memakai T, kemudian yang verb 3 juga memakai T, build. Satu, verb 2 dan verb 3. Build, build, build. Oke, jadi ini adalah verb kedua. Maka dari itu, ini adalah disebut simple past. Tensesnya. Kalau simple past, itu rumusnya, auxiliary-nya, dia membutuhkan was atau were untuk yang nominal. Jadi kita ubah menjadi bentuk nominal semua, ya. Was atau were. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Objeknya didahulukan a house. Kemudian auxiliary yang cocok dengan ketiga tunggal adalah was. A house was. Build-nya berubah menjadi bentuk ketiga, built. By siapa? Oleh siapa? By they menjadi objek. They objeknya adalah them. A house was built by them. Alright. Nomor 2, kita lihat verbnya adalah takes. Ini adalah verb pertama ditambah S. Jadi biasanya verb pertama plus S atau IS itu tensesnya simple present. Jadi kita ubah menjadi dalam bentuk nominal, rumusnya adalah is, atau are. Mereka disebut apa ya? Disebut to be ya. Habis itu plus verb 3. Jadi verb 3 itu selalu mengikuti setelah to be. Jadi kita ubah dulu. Objeknya siapa? Susan. Susan. To be-nya apa Susan? Is, atau are? Ya, to be-nya adalah is. Susan is. Take diubah menjadi verb ketiga. Verb ketiga dari take adalah take, took, taken. Verb 1, verb 2, verb 3. Jadi verb 3-nya adalah taken. Susan is taken. Taken by siapa? Taken by our uncle. Kemana? To hospital. Oke, seperti itu ya guys. Nomor 3, we have cleaned the car. Kita lihat di sini ada have plus cleaned. Have cleaned itu tensesnya adalah have plus verb 3 sama dengan present tapi yang perfect. Alright, ini versi yang verbal. Kemudian kalau kita ubah menjadi nominal bagaimana? Nah, yaitu tetap ya have atau has plus apa? Ya, verb 3 yang menggantikan dari nominal adalah to be. To be diganti menjadi bentuk ketiga adalah been. Ya. Jadi have atau has plus been. Maka dari itu kita lihat objeknya adalah the car. The car. Nah, untuk auxiliary yang cocok antara have sama has untuk subjek the car, karena tunggal berarti pakai has. Has been.
Verb 3 dari clean adalah sama, clean, karena clean di sini adalah verb 3 ya. Has been cleaned. Ini adalah verb yang regular, jadi tinggal nambahin ed aja. We diubah menjadi bentuk objek, jadi bukan we ya. By siapa? By us. Nomor 4, they speak English. Verbnya adalah speak, dan speak itu adalah verb ke-1. Speak. Verb kedua dari speak adalah spoke. Verb ketiga dari spoke adalah spoken. Speak, spoke, spoken. Jadi ini adalah tensesnya apa guys? Simple present. Present. Objeknya adalah English, bahasa Inggris ya. Wait. Maka to be dari English itu apa? Karena ini simple present, maka antara is, atau are dalam bentuk nominal, maka English itu tunggal menggunakan is, English is spoken. Oleh siapa? By they diubah menjadi objek yaitu them, by them. Alright. Selanjutnya nomor 5, the policeman helped the children. Help adalah verb pertama. Kemudian verb kedua dari help adalah tinggal nambahin ed aja ya. Helped. Verb 3-nya juga sama, tinggal nambahin ed juga. Ini disebut kata kerja yang regular atau beraturan, tinggal nambahin ed. Untuk yang irregular, yang tidak beraturan seperti speak, spoke, spoken, itu adalah irregular dan teman-teman wajib menghafalnya. Selanjutnya untuk have di sini adalah verb 1 ya. Kalau verb 1 berarti tensesnya adalah simple present. Dan kita lihat objeknya adalah the children. Kemudian auxiliary-nya apa? Nah, karena the children itu plural, maka antara is, dan are kita pilih yang untuk plural yaitu are. The children are helped, verb 3-nya helped. By siapa? By the policeman. Oke, seperti itu. Selanjutnya nomor 6, a robber broke the window of the shop. Verbnya adalah broke. Broke itu adalah verb kedua. Broke. Verb pertamanya adalah break. Verb ketiganya adalah broken. Break, broke, broken. Jadi untuk objeknya di sini adalah the window of the shop. Ya, the window of the shop. Kemudian the window of the shop ini singular apa plural ya? Jadi kita lihat the window-nya aja ya. Karena window di sini tidak ada s ya, cuma window aja jadi tunggal. Maka yang kita butuhkan apa? Kita lihat dulu karena ini verb kedua, maka yang dibutuhkan adalah was atau were. Ya, bentuk kedua dari to be is are adalah was atau were. Karena singular maka kita pilih yang was. The window of the shop was. Was apa? Verb 3 dari broke adalah broken. Broken oleh siapa? Wait. Broken by a robber. Kenapa di sini pakai a robber kok enggak the robber? Karena kita tidak tahu robbernya itu siapa, makanya a robber. Kecuali kalau robbernya udah diketahui maka kita bisa pakai the robber. Selanjutnya nomor 7. My mother sends me to the butcher. Sends di sini adalah verb 1. Send. Kemudian verb 2-nya adalah sent. Verb 3-nya juga sent. Verb 1, verb 2, verb 3. Jadi ini adalah verb 1 yang ditambahin s, otomatis dia tensesnya adalah simple present. Kalau simple present berarti nominalnya menggunakan antara is, atau are. Antara is atau atau are
mana yang kita pakai? Kita lihat di sini, objeknya adalah me. Me ketika diubah menjadi sebuah subjek adalah I. Berarti I, to be-nya adalah am. I am apa? I am sent. Verb 3 dari sent adalah sent. Sent oleh siapa? Aku dikirim oleh siapa? Oleh ibuku. I'm sent by my mom. Kemana? To the butcher. Oke. Nomor 8. Peter will look after my little brother. Verbnya adalah will look after. Ini adalah verb. Will itu berarti future, ya, mengenai future, tapi look itu verb pertama, berarti simple future. Ya. Ketika kita melihat ada will, berarti tidak menggunakan is lagi, tapi menggunakan be dasar, ya, be. Otomatis caranya adalah objeknya didahulukan my little brother. Will-nya tetap diikutkan, ya, will, baru to be-nya kita menggunakan be, bukan is, are. Will be. Look verb 3-nya adalah look, looked, looked. Wait. Jadi seperti ini ya guys. Verb 1, verb 2, and verb 3. Regular ya. Tinggal nambahin ed aja. So my little brother will be looked after. Dicariin ya. By siapa? By Peter. Oke, jadi seperti itu ya guys, cara mengerjakan kalimat pasif. Jadi intinya adalah to be plus verb 3 itu ya. To be plus verb 3 itu pasti disebut kalimat pasif. Jadi jika teman-teman masih ada pertanyaan seputar kalimat pasif, bisa langsung saja ditanyakan via chat group di WhatsApp yang teman-teman ikutin di kelas TOEFL bersama Miss Lee. Dan selanjutnya kita akan membahas latihan soal tentang subjunctive. Untuk selanjutnya subjunctive adalah, apa sih subjunctive itu? Jadi dalam bahasa Inggris itu ada ciri-ciri subjunctive. Di situ ada 2 kalimat ya dalam sebuah subjunctive. Contohnya adalah seperti ini. The judge insisted di sini adalah kalimat pertama. That the jury return itu adalah kalimat kedua. Ya. Jadi digabungkan oleh si conjunction that. Alright. Jadi ini subject, ini verb, ini conjunction, ini subject, ini verb. Ya. Seperti itu teman-teman. Akan tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah rumusnya. Jadi ketika ada salah satu dari kata advise, demand, prefer, require, ask, insist, purpose, stipulate, command, move, recommend, suggest, decree, order, request, urge, ya, itu adalah kalimat permintaan, ya, mengungkapkan untuk bahwasanya kita menginginkan orang lain mengerjakan sesuatu. Dan rumusnya adalah setelah subjek, kalau kita bertemu dengan salah satu dari ciri-ciri subjunctive verb, ya, kemudian diikuti oleh si conjunction that, maka verbnya di sini harus kembali ke verb 1, ya. Setelah subjek di sini kembali ke simple verb atau verb pertama tanpa tambahan apapun, meskipun itu simple present dan subjeknya itu lebih dari 1, ya. Alright, contohnya seperti ini. The judge insisted that the jury return a verdict immediately. Jadi di sini return tanpa tambahan apapun. Jadi dia simple verb. Meskipun di sini the jury itu orang ketiga tunggal. Dan juga tidak diubah menjadi verb kedua atau verb ketiga. Akan tetapi yang di sini ya tergantung sama kebutuhan. Misalnya kalau kita pengen ngasih tahu kalau niatnya itu sudah dilakukan, maka menjadi verb kedua. Insisted ini verb kedua. Beda dengan yang kedua, the university requires. Nah, ini adalah verb pertama yang ditambahin s karena subjeknya adalah tunggal. That apa? Setelah that di sini pastinya
nggak peduli itu singular apa plural, maka verbnya tetap verb pertama. Ya, all its students take this course. Ya, jadi universitasnya ini requires pakai S. Tergantung sama tenses yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu pakai has decreed. Dia pakai present tapi yang perfect ya. Verb 3 di sini decreed karena diikuti oleh has ya, auxiliary. Congress has decreed. Jadi artinya itu menjadi sudah ya. Gitu. Nah, setelah that di sini tetap dia the gasoline tax be karena the gasoline tax ya ini sebagai subjek, the gasoline tax, be-nya ini sebagai be verb ya, verb pertama tanpa tambahan apapun alias dia tidak ada verb tapi kalimatnya pasif ya, yang mana abolished ini sebagai verb ketiga. Karena kita sudah belajar pasif ya, jadi verb pertama dari is MR atau was were kita kembali ke be verb. Seperti itu guys. Jadi itu gambaran singkat dari penjelasan subjunctive. Mari kita lanjut untuk pembahasan latihannya. Latihannya sangat mudah guys. Jadi kita disuruh untuk memilih correct the errors. Mana yang benar, mana yang nggak benar ya. Number 1, the teacher demanded that the students left the room. Jadi tadi rumusnya itu setelah conjunction itu wajib verbnya bentuk pertama. Jadi left itu adalah verb keberapa? Verb kedua. Verb pertamanya apa? Leave. Leave, left, left. Verb ketiga. Ya. Jadi otomatis left-nya di sini salah, harus diganti menjadi leave, ya. Diganti leave ya. It was urgent that. Nah, setelah that di sini harusnya apa? Verb pertama dari called adalah call. Yang ketiga, it was important that we delay. Delay ini adalah verb pertama ya. Jadi sudah benar. His father prefers that. Nah, setelah that di sini he attends. Ini ada S-nya. Harusnya S-nya dihapus ya. He attend different university. Nomor 5, she intends to move that the committee suspends. Jadi ini ada S-nya guys. S-nya dihapus aja. I propose that you should stop this rally. Ini sudah benar ya. Karena apa? Karena should stop ini adalah bentuk modal. Modalnya setelah modal pasti verb 1 ya, sudah benar. Number 7, the faculty stipulated that the rule be abolished. Sudah benar ya, jadi ini bentuk dasar dari is MR. Selanjutnya, she urged that we found itu juga harus diganti menjadi bentuk pertama. Yang mana bentuk pertamanya adalah find, bentuk keduanya found, bentuk ketiganya juga found. Find, found, found. Jadi diubah menjadi find. Oke guys, jadi itu adalah pembahasan singkat tentang latihan kalimat pasif dan subjunctive. Semoga membantu teman-teman dalam proses pembelajaran dan bisa mencapai skor TOEFL yang memuaskan dengan cara selain belajar latihan singkat dari Miss Lee, bisa juga latihan soal TOEFL secara langsung. Dan silakan scroll video yang sudah Miss Lee share. Di situ banyak banget ya contoh soal TOEFL yang real, yang mana nanti teman-teman bisa brush up dalam sehari-hari biar teman-teman terbiasa dalam mengerjakan soal TOEFL. Kenapa? Karena soal TOEFL itu bisa gampang ketika teman-teman terbiasa melihat pembahasan dan mengerjakan soal. Oke guys, thanks for your watching. Thanks in advance for your support. Terima kasih yang sudah mendukung YouTube Miss Lee. Semoga berkah dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.